Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu pemirsa sekalian di mana berada, selamat berjumpa kembali dalam Bang Uki Bicara di channel MTC TV pada episode yang keempat. Kita berdoa semoga semua kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Kurang satu apapun, Bapak Ibu juga demikian, mudah-mudahan semua kita bisa sehat, insya Allah. Hari ini Bapak Ibu ini agak beda ya. Kita biasanya menghadirkan narasumber. Di khusus malam ini kita tidak menghadirkan narasumber. Namanya bicara ya. Ini kita akan bicara-bicara nanti kalau ada yang mau bergabung di channel kita, boleh aja. Silakan bergabung dan nanti boleh berinteraksi. Baik Bapak Ibu, kita malam ini akan bicara tentang hari-hari pertama menjadi kepala sekolah. Nah, ya, ini yang kepala sekolah sudah jadi kepala sekolah sekarang sudah mengalami ya. Maaf. Apakah Bapak Ibu sependapat dengan kebanyakan orang yang menyatakan bahwa bagusnya sebuah sekolah itu sangat ditentukan oleh seorang kepala sekolah? Ya. Atau ada pernyataan yang mengatakan sekolah itu sudah hancur karena kepala sekolahnya tidak becus mengelola sekolah. Dan banyak lagi pernyataan senada yang intinya memandang bahwa kepala sekolah sangat menentukan bagus tidaknya sebuah sekolah. Sekalipun seringkali sekalipun barangkali Anda tidak sepakat dengan pernyataan di atas, karena mungkin kadang suami Anda atau istri Anda atau kerabat Anda jadi kepala sekolah ya, karena tidak mau disalahkan ya, biasa ya. Nah, tapi paling tidak ini adalah pernyataan banyak orang ya, bukan satu orang. Nah, karena itu pembahasan tentang kepala sekolah ini merupakan pembicaraan yang penting sehingga harapan setiap orang agar anak-anak mereka mendapat pendidikan yang baik melalui sekolah-sekolah yang bagus itu bisa terwujud. Nah, jadi ini kalau di dunia pendidikan pembicaraan tentang kepala sekolah ini tidak habis-habis ini. Nah, apalagi di sekarang ini ya ada program-program baru dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang program guru penggerak, di mana program ini menggantikan diklat yang dulu diselenggarakan oleh LP2KS ya. Maaf, ini ada sedikit gangguan. Dulu kepala sekolah itu dididik selama tidak lama itu. Saya juga termasuk salah seorang pelatih pernah menjadi pelatih di LP2KS. Itu dididik pertama innya 7 hari. Lalu ada onnya selama sebulan, praktik mereka membuat laporan, lalu ada in 2 lagi selama 3 hari. Lalu mereka jadi kepala sekolah. Dan program penggerak ini sekarang sudah jadi dulu 9 bulan, sekarang sudah
eh, 6 bulan. Baik, Bapak Ibu. Jadi posisi kepala sekolah itu posisi yang penting di sekolah dan di dunia pendidikan. Nah, jadi ini merupakan hal yang penting kita bicarakan. Kemudian lebih penting lagi ketika Anda atau kita berposisi sebagai kepala sekolah, itu apa namanya, akan jadi satu pertanyaan itu. Bagaimana caranya kepala sekolah menjadi sukses dalam memimpin dan mengelola sekolahnya. Samping di samping itu juga mungkin ingin mengukur dirinya, apakah selama ini yang sudah jadi kepala sekolah ya, dia sudah termasuk kategori kepala sekolah yang sukses atau belum. Nah, Anda mungkin menganggap sudah menjadi kepala sekolah yang sukses, tapi kebanyakan orang dan masyarakat atau masyarakat di sekitar sekolah Anda menganggap Anda mungkin belum sukses. Atau sebaliknya, Anda menganggap belum sukses, tetapi orang tua murid di sekolah Anda menganggap Anda sudah sukses. Nah, jadi jika Anda masih beranggapan saat ini sebagai kepala sekolah yang belum sukses, sebenarnya apa langkah-langkah harus ditempuh agar menjadi kepala yang sukses, kepala sekolah yang sukses. Nah, ya saya sudah punya pengalaman ya menjadi kepala sekolah dan membimbing kepala sekolah. Nah, saya juga praktisi di dunia pendidikan. Saya sering menjumpai kepala sekolah yang meskipun sudah relatif lama menjadi kepala sekolah, masih merasa was-was. Nah, was-was untuk ini kita pakai kata was-was dalam tanda petik untuk menghindari kata belum aman ya dalam mengemban jabatan kepala sekolah. Ketika ditanya mengapa mereka mengakui belum paham ukuran sukses. Ukuran sukses tidaknya seorang kepala sekolah. Nah, jadi kalau ditanya Anda sudah sukses, ya nggak tahu. Ya, ada juga kepala sekolah yang seperti itu. Nah, karena dalam kenyataannya ada kepala sekolah yang tadinya sedang nyaman memimpin sekolah favorit, tiba-tiba dimutasi ke sekolah kecil. Nah, jadi ini yang mungkin bikin saya ini saya sukses apa enggak? Kenapa kalau saya sukses, saya malah dipindah ke sekolah kecil? Nah, itu. Bahkan jauh di pelosok. Atau malah dicopot dari jabatan kepala sekolah. Jadi guru biasa. Nah, ini dalam tanda petik sering kepada kepala sekolah menyatakan posisinya itu tidak aman. Sehingga mereka ragu dengan kesuksesan mereka atau ketidaksuksesan. Nah, ini ya. Jadi posisi belum aman yang saya sebut ini sangat wajar karena kepala sekolah itu sebagai pemimpin yang menentukan keamanan yang apa namanya, kepala sekolah itu dia berada pada posisi menengah. Dalam buku The 360 Leaders, 360 Degree Leaders, buku 300 pemimpin 360 derajat, kira-kira kalau terjemahkan ya. Nah, jadi berada di bawah pemimpin di atasnya yang sangat menentukan keamanan posisi pemimpin level 2. Ini kepala sekolah ini kita anggap di level 2. Level satunya kepala dinas. Jadi posisi dia aman nggak aman itu sangat ditentukan oleh posisi di level atas, level pertama. Nah, ini juga hal yang lain gitu ya. Nah, sebenarnya ini masih banyak pertanyaan lain gitu ya, yang apa namanya, yang perlu dijawab. Nah, jadi pada kesempatan ini kita tidak bisa bahas banyak-banyak ya, karena waktu kita ini paling lama 1 jam ya. Kita akan bicara sekitar 45 menit sampai 1 jam. Nah, malam ini kita fokus pada hari pertama. Hari-hari pertama jadi kepala sekolah. Nah, ya.
Baik, Bapak Ibu. Mengapa hari-hari pertama datang ke sekolah itu, hari-hari pertama jadi kepala sekolah itu penting gitu? Nah, saya membuat catatan di sini. eh, Kenapa? Ini ada beberapa catatan yang saya tuliskan nih. Karena kenyataannya masih banyak yang kita temui ada kepala sekolah yang baru pertama kali datang ke sekolah, sekolah baru, baik kepala sekolah yang pertama kali maupun kepala sekolah yang sudah lama dipindah ke sekolah baru, ya artinya dia sudah kepala sekolah, sudah lama itu, entah satu periode atau dua periode di tempat lain. Lalu pindah ke sekolah baru. Nah, seringkali kita temui itu masih ada yang malu-malu, masih ada yang bingung di hari pertama, ya. Dan dia ini pengalaman ya, pengalaman seminar kepala sekolah sudah 12 tahun nih. Eh, itu mereka sering bingung itu. Jadi ada yang bertanya, apakah harus langsung mengadakan pertemuan guru dengan guru karyawan atau nggak usah dulu berkeliling-keliling dulu kondisi, melihat kondisi sekolah, menyapa semua yang ada di sana dan memperkenalkan diri, atau duduk duduk saja di ruang kepala sekolah sambil menunggu mereka yang datang satu persatu memperkenalkan diri. Nah, ini kan butuh jawaban ya. Lalu kalau memang tidak buat pertemuan dulu, berapa lama akan buat pertemuan? Apakah seminggu, 2 minggu, sebulan, setelah 2 bulan, atau kapan? Nah, ini buat pertemuan dengan guru. Atau kalau misalnya apa namanya harus eh, kita memperkenalkan diri, bagaimana caranya? Nah, ini masih banyak nih pertanyaannya. Lalu siapa yang harus kita temui pertama kali, dengan siapa kita harus berbicara ya. Banyak banyak sekali pertanyaan yang apa namanya harus dijawab sebenarnya ya. Jadi itu mungkin ya kenapa ini menjadi pembicaraan yang penting dan malam ini sengaja saya mengangkatnya menjadi topik yang akan kita bahas bersama. Baik, Bapak Ibu, kita ini live ya, live di channel YouTube. Anda boleh masuk live atau kalau yang kemarin juga kita akan beri izin untuk hanya 3 orang ya. 3 orang boleh masuk kemari, nanti boleh bertanya langsung. Tetapi yang lainnya eh, kita beri kesempatan untuk tanya jawab melalui chat. Nah, jadi kalau ditanya mana sebenarnya langkah yang paling tepat ya di antara pertanyaan tadi itu, apakah harus berjumpa dengan guru dulu, buat pertemuan dulu, atau buat pertemuan dengan komite dulu, dengan tokoh masyarakat dulu, ya, atau tidak, tunggu. Berapa lama harus ditunggu? Nah, ini kan jadi pertanyaan itu. Ya, sebenarnya Bapak Ibu tidak ada langkah yang dianggap paling tepat untuk momen di hari pertama ini. Semuanya boleh-boleh aja, tergantung dengan situasi dan kondisi di sekolah. Sebenarnya ya, tidak ada aturan tertentu bahwa ketika kepala sekolah itu datang ke sekolah harus buat pertemuan dengan guru dulu, harus bikin rapat dulu. Nah, jadi tidak tidak ada aturan tertentu, ya. Jadi apa namanya? Tapi kalau Bapak Ibu misalnya jadi kepala sekolah yang baru, lalu datang, masuk, duduk di ruang kepala sekolah, lalu menunggu guru-guru yang datang memperkenalkan diri, itu saya tidak menyarankan kalau yang seperti itu. Nah, mungkin lebih kepada hal biasa saja datang yang ini apa namanya kalau emang belum itu. Tapi sekarang memang kalau perkenalkan diri kayaknya nggak perlu karena ada budaya itu setiap kepala sekolah yang baru itu kan diantar gitu, diantar oleh pejabat dinas itu ya.
atau diwakilkan biasanya kepada pengawas pembina sekolah. Diantar, jadi ketika diantar itu ada eh, apa namanya, serah terima jabatan itu sudah diperkenalkan ke sekolah barunya. Jadi tidak perlu lagi untuk ini. Jadi kalau untuk berkenalan lebih jauh mungkin ya boleh aja gitu, ya. Nah, itu apa Ibu. Jadi kita tidak perlu memperkenalkan diri ini. Apalagi biasanya nih sekarang nih, sebelum kepala sekolah baru datang, begitu tahu beritanya sudah ada pelantikan misalnya di kantor, di Pemda, baik di Pemda di level kabupaten atau level provinsi, itu sudah guru-gurunya sudah heboh itu mencari informasi gitu. Siapa nih kepala sekolah kita, dari mana gitu ya. Nah, siapa dia, apa hebatnya seperti itu. Ini sudah biasa. Nah, mungkin kita menyarankan Bapak Ibu datang ke sekolah mulai dengan ya ramah mungkin dengan senyum, keliling-keliling, jumpai sivitas akademika sekolah. Nah, itu lebih kita sarankan. Kemudian tanyakan hal-hal yang positif, eh, apa namanya, sekolah ini itu ya. Dan hindari pertanyaan yang sebaliknya itu. Nah, kalau kebetulan misalnya ada dari yang di sekolah itu, baik misalnya apakah dia pesuruh, apakah dia tukang kebun, apakah dia penjaga kantin atau guru-guru, karena biasa ya, ada bisi-bisi hal-hal yang tidak positif, maka kita jangan mengomentari, cukup didengar saja. Nah, itu mungkin saran kita ya. Nah, baik, ada beberapa fenomena nih di hari-hari pertamanya. Nah, Bapak Ibu ada satu kecenderungan di hari pertama di sekolah. Ini masih dengan pihak-pihak sekolah. Nah, ada istilahnya eh, semua orang itu menunjukkan cover terindahnya. Nah, apakah itu guru, pegawai, ya, karyawan sekolah, semuanya. Jadi ada istilah semua orang menunjukkan cover terindahnya. Sebenarnya dalam pergaulan hari-hari juga seperti itu. Nah, ini fenomena biasa dan wajar ya. Semua orang ingin perlihatkan sisi baiknya kepada semua orang. Nah, apalagi Anda kepala sekolah yang dianggap penting bagi pekerjaan dan karir masa depan mereka. Jadi wajar aja kalau mereka menunjukkan cover yang indah. Nah, jadi kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin mereka, ya kita sikapi positif aja. Nah, kita harus bangun persepsi positif juga sebagaimana harapan mereka. Jadi kita cukup berikan perhatian yang maksimal kepada mereka, kemudian bangun persepsi di pikiran kita, semua orang ini orang yang kita butuhkan, semua yang ada di sekolah. Baik Anda mendengar berita negatif, ya, kalaupun dia mungkin sudah menunjukkan cover terindah, tapi Anda dengarkan berita negatif tentang mereka, itu disimpan saja, disimpan saja. Jadi kita tetap bangun dalam pikiran kita bahwa siapapun negatif atau positif, dan itu belum tentu benar, tapi kita tetap membangun dalam pikiran kita bahwa ini adalah orang-orang mitra kita dan kita butuh mereka. Nah, butuh jasanya kelak selama kita, paling kurang selama kita menjadi kepala sekolah di situ. Dan harapan kita semua mereka ini adalah orang yang akan membantu kesuksesan kita, yang akan membuat sekolah kita menjadi lebih hebat, membantu pekerjaan kita. Jadi eh, ini yang harus ada. Jadi kita harus bersikap mereka, inilah orang yang akan bantu saya, yang akan kerja siang malam, nah, untuk membuat saya menjadi hebat sebagai kepala sekolah. Ini yang harus ada dalam pikiran kita. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan mereka. Terlepas dari yang tadi itu, yang berita apa namanya?
yang ada berita-berita negatif. Wah, misalnya ada yang datang, wah ini sini kagak beres nih. Jadi ini jangan jangan terpengaruh. Kita simpan saja. Nah, lalu mungkin pertanyaannya bagaimana kalau Anda kemudian tahu persis bahwa isu yang disampaikan itu adalah benar, misalnya. Itu juga cukup disimpan saja. Anda hanya tahu bahwa ini dia ada sisi negatifnya. Dan kita tentu dengan kebenaran info itu kita harus berhati-hati. Lalu kita harus menyikapi. Dan sebagai pemimpin kita juga harus berusaha memperbaiki. Bagaimana kita bisa memberi atau membimbing dia sehingga dia ke depan menjadi lebih baik dan berubah dengan kehadiran kita menjadi lebih baik, menjadi lebih hebat. Dan satu lagi harus ada di dalam pemikiran kita bahwa setiap orang itu akan berubah. Tidak ada orang yang ingin selamanya menjadi orang yang tidak baik. Tidak ada. Disadari atau tidak. Ini yang harus kita persepsikan dalam pikiran kita. Ya. Dan insya Allah dengan kepercayaan ini, dengan menyikapi dengan positif, ya, maka insya Allah orang akan sekalipun dia berada dalam posisi mungkin negatif, dia akan menjadi lebih baik ke depan. Ya, ini Rasulullah SAW kasih contoh buat kita. Ya, saya sering mendengar ini dari ulama-ulama bahwa ketika seseorang berbicara atau berjumpa dengan Rasulullah, ya, Rasulullah itu selalu memberi kesan bahwa kepada orang yang dijumpainya, ya, bahwa orang itu adalah orang yang penting, orang yang dekat dengan Rasulullah. Nah, bagaimana cara Rasulullah buat sehingga orang itu merasa dekat dengan Rasulullah. Ini yang dirasakan oleh semua orang yang pernah berjumpa dengan Rasulullah. Baik itu sahabat beliau atau hanya sekedar orang tamu biasa seperti itu. Jadi Rasulullah itu memberi perhatian yang luar biasa kepada setiap orang yang bertemu dengan beliau sehingga orang itu merasa eh, puas gitu ya. Kenapa puas? Ada satu riwayat ya yang dikatakan bahwa bila ada orang yang menyapanya menganggap orang tersebut adalah orang yang paling utama di hadapan beliau. Tentunya sesuai dengan kadar ya. Ini kita apa namanya? Saya angkat dari ceramahnya AA Gim nih, Kiai Haji Abdullah Gim Nasihat dalam satu pembahasan yang beliau beri judul dengan belajar dari wajah. Ini ya, belajar dari wajah. Ini satu ulasan ya, yang saya dengar dari AA Gim nih. Nah, jadi kembali lagi ke saran yang tadi, jadi Anda apa namanya? Lebih disarankan untuk seperti tadi menjumpai orang kemudian berbicara ya selama apa namanya hari-hari pertama ini itu salah satu yang harus kita lakukan dan yang paling penting begini dan itu kadang-kala orang bilang wah meskipun basa-basi ngomong kita minta bantu kalau saya tidak menyarankan ya tidak menyarankan basa-basi tetapi kita harus menyampaikan bahwa sungguh-sungguh kita berharap bantuan daripada mereka. Kita harap bantuan, tolong nanti ini ya saya orang baru di sini. Sekalipun kita apa namanya notabene istilahnya kepala sekolah yang sudah lama, mungkin kita sudah 2 periode atau 3 periode di tempat lain. Atau minimal kita sudah pernah menjadi kepala sekolah 1 periode di tempat lain. Lalu pindah ke sekolah itu. Nah itu kita tinggalkan. Bagaimanapun sekolah ini adalah baru buat kita.
Nah, baru. Semuanya baru. Jadi kita harus memposisikan ya posisi sebagai orang baru. Nah, jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang pertama mungkin kalau kita kasih judul bagaimana menyikapi orang-orang yang selalu memasang cover terindahnya ketika berjumpa kita sebagai kepala sekolah yang baru. Baik, sebenarnya ini poinnya banyak ya. Saya hanya bahas mungkin 3 poin penting saja. Eh, karena saya pakai konsepnya siapa tuh ya? Lupa saya ada seorang ini. Dia poin itu sebaiknya tidak lebih dari 3 gitu. Sehingga orang cepat mengingat. Nah, yang kedua, pelajari sejarahnya. Nah, ini. Nah, saya udah buat catatan nih ya. Supaya lebih ini saya baca aja catatannya. Sebagai kepala sekolah yang baru, datang ke sekolah yang baru, kita memposisikan diri sebagai tamu. Nah, itu yang saya katakan tadi. Ya, datang ke suatu tempat yang baru. Jadi kita perlu beradaptasi dengan hal-hal baru. Untuk keperluan ini kita perlu tahu semua informasi tentang semua hal yang ada di sana. Termasuk sejarahnya. Nah, langkah pertama adalah mengidentifikasi semua komponen yang ada di sana, baik fisik maupun non-fisik. Manusia, benda, intinya semua sumber daya yang ada. Itu kita pelajari sejarahnya. Nah, jadi poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah sejarah atau tepatnya track record yang pertama orang-orang, track record orang-orang yang ada di sana. Jadi agar kita tidak salah melakukan upaya adaptasi yang sangat kita perlukan. Ya, ini kadang-kala yang jadi kepala sekolah baru itu kadang-kadang lupa nih. Sehingga karena dia tidak kenal orang, tidak tahu siapa yang dia hadapi, maka seringkali ini jadi apa istilahnya ya? Boleh kita bilang jadi bumerang juga buat dia. Nah, jadi kita sebenarnya perlu tahu persis siapa saja orang yang ada di sana dari sejak awal hingga saat ini dan orang tersebut masih aktif dalam artian dia belum pensiun. Sekalipun saat ini dia tidak lagi bekerja maksimal. Ini banyak. Nah. Bahkan boleh jadi saat ini dia merupakan orang yang pada kondisi terakhir teridentifikasi ya, sebagai tokoh yang dianggap menghambat pengembangan sekolah. Ini banyak Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang dulunya orang-orang hebat yang bekerja hebat di sekolah itu, kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Mungkin ketika kita datang, orang itu jadi malah dianggap sebagai penghambat. Nah, sehingga salah satu cerita yang tadi kita temui pertama, yang tadi yang saya katakan di awal, orang akan bilang, oh sulit itu. Ini sekarang yang jadi masalah di sekolah ini, Pak Bulan atau Ibu Bulan. Nah, guru senior. Nah, kalau kita tidak tahu sejarahnya, maka bisa jadi gitu. Kita akan salah dalam mengelola sosok tersebut. Ini apa itu? Nah, ya. Kenapa? Ini penting Bapak Ibu. Jadi dalam menggerakkan orang-orang yang ada di sekolah, ini merupakan satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Jadi ketika kita mengetahui bahwa ternyata orang yang dianggap menghambat saat ini adalah aktor utama di masa lalu dalam mengembangkan sekolah, bisa jadi ketika kita salah mengelola, maka itu dia akan menjadi lebih menghambat lagi dalam tanda petik ketimbang yang sekarang atau dengan kepala sekolah sebelum kita. Nah, kenapa kita mesti pelajari sejarah? Ini saya kasih contoh saja ya. Kenapa perlu pelajari sejarah personil, apalagi yang ada yang seperti ini? Nah, ya, kita perlu tahu. Ini Bapak A misalnya. Dulu dia orang hebat, orang yang bangun sekolah. Ketika masa kepemimpinan kepala sekolah
B misalnya. Nah, sementara ketika kita datang, kita menghentikan kepala sekolah C, dia itu menjadi penghambat utama di sekolah. Apa yang paling penting kita ketahui? Nah, kenapa? Yang paling penting kita ketahui adalah kenapa dia berbalik arah. Dari orang yang mengembangkan sekolah, menjadi orang yang menghambat pengembangan sekolah. Nah, ini hal penting. Nah, sehingga ya aksi dia itu berbalik arah, ya, melawan pengembangan sekolah itu tidak diteruskan ketika kita ada di situ. Ini hal penting. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika Anda menemui orang-orang yang seperti ini, tentu Anda bertanya, Pak Ibu mungkin bertanya, lalu bagaimana menghadapinya, menghadapi orang-orang seperti ini? Nah, ini catatan penting, Pak Ibu. Ya. Nah, saya akan bacakan tulisan saya nih. Gunakan informasi yang Anda peroleh dari para pihak tentang track record kehebatannya di masa lalu untuk menjadikan orang tersebut sebagai mitra Anda dalam membangun sekolah. Nah, ya. Jadi inilah fungsi sejarah tadi. Kita baca sejarah dia, siapa dia, apa hebatnya dia, apa kemampuannya yang hebat di masa lalu sehingga dia menjadi salah satu orang yang mengembangkan sekolah, yang membantu kepala sekolah yang lama. Nah, tentunya di sini dibutuh kelihaian untuk bicara dengan orang-orang yang seperti ini. Karena orang-orang yang seperti ini seringkali itu ketika datang kepala sekolah yang baru, dia selalu menganggap sebagai musuh. Karena dia menganggap ini sama dengan kepala sekolah yang kemarin yang nggak cocok dengan dia. Ini datang baru lagi, dia akan seperti itu. Karena biasanya orang-orang yang sudah senior seperti ini, kalau salah kita tidak menghargai, tidak tahu kehebatan dia, sehingga kita salah menyikapi, ini bisa jadi masalah. Nah, jadi di sini sangat penting eh, gaya komunikasi itu penting, gaya komunikasi. Nah, jadi seorang kepala sekolah itu jangan sekali-kali menunjukkan atau menyampaikan bahwa kita ini hebat, saya udah sukses di tempat lain. Ya, itu jangan sekali-kali Bapak Ibu disampaikan. Jadi eh, saya selalu menyampaikan konsep kepada kepala sekolah yang baru. Anda tidak perlu harus disebut-sebut sebagai kepala sekolah, harus disebut-sebut sebagai kepala, ya, sebagai orang hebat, nggak perlu oleh guru-guru Anda nih maksudnya. Tapi yang paling penting adalah, kalaupun Anda tidak disebut sebagai bapak kepala, tidak disebut sebagai orang hebat, asalkan mereka mengerjakan semua pekerjaan di sekolah, membantu pekerjaan kita, membuat sekolah hebat, itu sudah cukup buat kita. Nah, karena dengan begitu berarti kita mengakui, berarti dia mengakui kehebatan kita. Kalaupun dia tidak mengatakan. Ya, karena sangat manusiawi bahwa orang itu akan patuh pada orang-orang yang dianggapnya lebih hebat dari dia. Dan dia tidak mampu mengalahkan. Ini apa ya? Ya kalau saya mungkin pengalamannya ada juga ilmunya ada ya. Cuman saya nggak bisa jelaskan karena saya bukan ahlinya. Nah, ya, apalagi orang-orang yang pintar tuh, dia tidak akan mudah tunduk pada seseorang kecuali dia melihat bahwa orang itu, pemimpin dia itu jauh lebih hebat dari dia. Kalau dia memperkirakan bahwa orang itu sama dengan dia atau bahkan dia lebih mempunyai kemampuan yang lebih, maka sudah pasti dia tidak akan patuh. Lebih dalam tanda petik ya, karena tidak mesti ilmu Bapak Ibu. Lebih ini macam-macam orang. Ada yang lebih karena ilmunya, lebih karena macam-macam lah ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah paham.
Nah, itu tidak mesti. Jadi ini kita juga perlu trik dalam berkomunikasi agar orang-orang yang seperti itu bisa kita ini. Ini memang sulit, Bapak Ibu, tidak gampang. Nah, jadi target kita tetap bagaimana caranya orang-orang yang seperti ini itu mau menjadi mitra dan bekerja sama dengan kita. Karena yakinlah bahwa orang-orang seperti inilah yang kemudian nanti akan eh, bekerja dengan luar biasa membantu kita. Ketika dia itu mau gitu ya, ketika dia mau bermitra dengan kita, dia itu akan bantu luar biasa orang-orang yang seperti ini. Ini catatan penting, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya? Kalau pengalaman ini ya, yang saya peroleh, baik yang dilakukan mungkin yang sudah kita lakukan atau dari kita membaca-baca mungkin ya. Ini baca bukan sekedar baca, kita juga sudah praktekkan. Nah, orang-orang yang seperti ini dalam istilahnya kan orang-orang senior nih. Ya, orang-orang yang sudah punya jasa di sekolah itu. Nah, Bapak Ibu pastikan tahu persis apa jasa dia, karena nggak boleh salah sebut. Maka ketika kita berbicara dengan orang-orang seperti ini, kita sebutkan dulu jasa dia, prestasi dia, kerja keras dia yang sudah pernah dia lakukan. Ini ya Pak Ibu. Ini ilmunya dalam tanda penting untuk meraih hati dia. Nah, karena setiap orang itu ketika kita tahu tentang dia, maka dia itu akan lebih berhati-hati dengan kita. Akan beda. Ya, kalau tidak kita katakan kemudian dia akan mau lebih dekat dengan kita. Tapi nomor satu dia akan berhati-hati. Kalau dia misalnya mau melawan kita, dia akan mikir-mikir dulu itu. Meskipun yang kita sampaikan tentang dia itu mungkin belum semuanya. Tapi dia akan merasa bahwa, oh dia tahu saya ini. Jadi beda Pak Ibu. Nah, jadi kita sampaikan, saya tahu Bapak dulu begini, begini, begini. Pokoknya berarti dia. Ini kalau ini kan semua jasa Bapak dulu membantu kepala sekolah yang lama, Pak Bulan atau Ibu Bulan dulu. Saya ini ingin belajar banyak dengan Bapak. Saya ingin Bapak membantu juga saya sebagaimana dulu Bapak membantu kepala sekolah yang dulu itu. Gitu. Jangan sekali-kali menyebutkan hal-hal negatif yang selama ini dia lakukan, yang mungkin Bapak Ibu sudah dengar dari guru-guru lain misalnya, atau pegawai sekolah yang lain. Nah, tunjukkan pada dia seakan-akan Bapak tidak tahu, atau Bapak Ibu tidak tahu itu, nggak pernah dengar itu. Nah, jadi tunjukkan pada dia bahwa Bapak Ibu hanya tahu yang positifnya, yang pernah dia lakukan, jasa-jasa yang pernah dia lakukan, itu yang perlu kita sebut. Nah, singkat ya, jadi pelajari sejarahnya, terutama orang-orangnya. Itu. Nah, yang ketiga nih. Ini waktu kita cuma 5 menit lagi ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, minta dukungan dari tokoh-tokoh utama dalam masyarakat. Bagaimana caranya? Dengan mengajukan 3 pertanyaan. Nah, langkah pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah tanya melalui guru-guru atau siapapun yang Anda jumpai tentang tokoh-tokoh utama yang ada di masyarakat di sekitar sekolah kita. Nah, siapa tokoh yang kita maksud? Nah, tokoh yang kita maksud di sini bukan hanya tokoh yang selama ini eh, apa namanya pernah dipanggil oleh kepala sekolah yang lama. Nah, ya, jadi yang kita maksud di sini adalah tokoh yang berpengaruh di masyarakat, baik itu tokoh formal maupun tokoh informal, termasuk tokoh preman yang mungkin dianggap sebagai tokoh yang tidak penting dalam membangun pendidikan.
Kita harus undang dia, harus bangun komunikasi dengan dia. Ini yang jarang dipikirkan Bapak Ibu. Ini tangkap nih preman, mana tahu dia tentang pendidikan. Kita mungkin malah menghindar itu ya. Nah, semua tokoh itu dapat memberikan pengaruh positif dan negatif dalam upaya kita membangun sekolah. Ya, semua mungkin orang senang kalau pengaruhnya positif ya. Tapi ketika pengaruhnya negatif, pasti semua orang tidak senang. Nah, kita sebagai pemimpin sekolah harus bisa mengendalikan pengaruh ini ya Pak Ibu. Kita pastikan pengaruh negatif itu bisa kita hilangkan. Dan pengaruh positif itu bisa kita tingkatkan. Bagaimana caranya? Dengan mengidentifikasi tokoh tadi. Baik tokoh yang memberi pengaruh positif maupun tokoh-tokoh yang memberi pengaruh negatif. Katakanlah misalnya dalam tanda petik preman tadi misalnya. Yang dianggap memberi pengaruh negatif bagi sekolah. Jadi ini juga penting dilibatkan. Sehingga paling kurang pengaruh negatifnya itu akan bisa kita kurangi. Ya. Nah, bahkan mungkin bisa kita berdayakan. Nah, baik Bapak Ibu. Upaya selanjutnya apa? Setelah kita identifikasi semuanya, yang misalnya kalau misalnya perlu kita datang ke rumahnya, sekedar nggak usah ke rumahnya nggak usah apa-apa ya, memperkenalkan diri aja. Nah, lalu tetapkan satu hari maka undang mereka ke sekolah. Nah, ini singkat aja ya karena waktunya ini. Undang ke sekolah dengan mengajukan tiga pertanyaan. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala sekolah undang perkenalan semuanya, kepala sekolah baru, Anda dari mana, dulu di mana misalnya, tinggal di mana, sudah sampai situ aja, nggak usah panjang-panjang. Nah, lalu setelah acara seremoni segala macam, maka mohon izin kita akan apa namanya berbincang-bincang, tapi ada beberapa pertanyaan yang kita mohon untuk dijawab. Nah, ya, ini saya langsung aja ke pertanyaannya. Apa yang harus Bapak Ibu tanyakan? Pertanyaannya juga tiga. Nah, ini kita main tiga-tiga aja, nggak banyak-banyak. Pertama, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi atau posisi mutu sekolah saat ini? Sudah baik, masih rendah, atau bahkan sangat rendah, atau sangat memperhatikan. Nah, minta semua berkomentar. Kalau tokohnya tidak mau tunjuk tangan, maka kita tunjuk. Pastikan semua orang yang hadir itu berbicara apa. Nah, ini. Dan Bapak Ibu tulis. Nah, kalau perlu sekarang kasih hidup laptop, tulis semuanya jawaban mereka. Baik mereka itu menyampaikan hal yang kita anggap positif maupun yang kita anggap negatif, yang cocok dengan kita, tidak cocok, mungkin ada informasi yang sudah dapat dari guru, mungkin tidak sesuai, atau yang kita tahu, tidak usah dibantah, kita terima aja semuanya. Nah, ya, jadi itu apa Ibu? Tentunya tadi pertanyaannya apa namanya? Ketika kita bertanya pada yang kondisi yang pertama tadi itu, bagaimana kondisi sekolah, eh, sudah hebat, baik, buruk. Nah, pertanyaan yang kedua yang harus kita tanyakan adalah kenapa sekolah ini berada pada kondisi itu? Kenapa? Baik sekolahnya buruk atau sekolahnya sudah baik, pengalaman ini eh, seringkali tokoh-tokoh itu menyampaikan hal-hal yang sifatnya banyak yang buruknya gitu. Jadi kita fokus saja ke situ. Kenapa gitu? Kenapa sekolahnya ini nggak bagus? Misalnya mungkin ya dia katakan, oh ini ada nih Pak, ini gurunya malah datang atau telat-telat datang ke sekolah, anak-anak berkeliaran. Nah,
Itu. Tanya kenapa. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, ini pertanyaan ini Bapak Ibu sebenarnya sekaligus disampaikan ya. Pada setiap orang sekaligus disampaikan. Nah, jadi kita di awal itu sampaikan terus 3 pertanyaan ini, baru nanti masing-masing menjawab. Nah, ini saya karena menjelaskan, menyampaikan terpisah. Nah, pertanyaan ketiganya adalah bagaimana cara memperbaiki atau bagaimana cara meningkatkan mutu sekolah. Ini harus juga kita tanyakan. Jangan kita berpikir bahwa nih tokoh ini kan bukan orang pendidikan, tahu apa dia, tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi kita harus tanyakan juga bagaimana cara memperbaikinya. Nah, jadi 3 pertanyaan. Bagaimana kondisinya sekarang? Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, apa namanya? Apa penyebabnya? Yang kedua, kemudian bagaimana cara memperbaiki? Kita cukup dengar dan catat. Jangan komen, kecuali nggak jelas. Nah, nah, setelah semua pertanyaan ini kita ajukan, Bapak Ibu, ini sudah lewat waktu kita nih, nggak apa-apa. Nah, sedikit ya. Setelah ini kita ajukan, maka pertanyaan pernyataan. Nah, kita baru sampai ke pernyataan. Nah, tentunya kita ucapkan terima kasih semuanya atas kehadiran, kesediaan. Kalau mereka ada pertanyaan, kita jawab, seperti biasa. Nah, pada akhirnya kita kunci Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas kehadiran dan informasi yang disampaikan. Saya hari ini adalah orang yang ditugaskan di sini. Tentunya meskipun bukan penugasan langsung dari Bapak Ibu, sebagai tokoh yang memiliki sekolah ini, saya juga bekerja atas saran dan eh, informasi yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, artinya hari ini tadi Bapak Ibu kan sudah menyampaikan begini memperbaiki. Maka saya akan lakukan apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Nah, karena posisi saya hari ini menjalankan apa yang Bapak Ibu minta, maka saya butuh bantuan dari Bapak Ibu. Karena itu saya mohon dengan segala kerendahan hati, kapan nanti saya akan mengundang Bapak Ibu lagi, maka mohon kesediaannya untuk datang dan kalaupun tidak datang, kesediaannya untuk membantu sekolah ini sehingga kita bisa sama-sama mengembangkan sekolah kita ini. Cukup sampai di situ Bapak Ibu. Jadi nggak usah panjang-panjang. Nah, setelah itu kita sampaikan, rapat kita tutup. Nah, baru kita kemudian bekerja, kita merancang dan kapan kita butuhkan kita akan. Dan ini hasilnya saya melihat ketika kita mengundang lagi tokoh masyarakat, dia akan lebih mudah untuk datang. Karena apa namanya Bapak Ibu tidak semua tokoh itu mau datang kita kalau kita undang. Kalau dia tidak punya hubungan sebelumnya dengan kita, itu nggak mau datang. Jadi tidak gampang untuk kita bisa undang. Jadi ini perlu juga trik-triknya. Ya, baik Bapak Ibu, meskipun saya tidak menyampaikan terlalu detail, hanya secara umum, kita nanti kalau ada yang mau bertanya lagi, boleh dipersilakan melalui kolom chat. Ada? Ya. Atau nanti boleh ditulis. Nanti pada kesempatan yang lain kita akan bahas di episode selanjutnya. Baik Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa kita bicarakan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kalau salah-salah saya pertama mohon maaf pada Bapak Ibu. Yang kedua mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada niat saya untuk menyampaikan keburukan. Ampuni dosa saya. Kalau ada yang salah saya sampaikan dan mohon tidak ini menjadi dosa jariah buat saya. Dan kalau ada kebaikan yang saya sampaikan dari ilmu yang engkau berikan, maka jadikanlah itu pahala jariah buat saya. Dari hidup di dunia ini hingga akhirat kelak. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.